Mungkin tidak hanya yang di sini, tapi di lain sini juga banyak madin-madin yang sepadan. Iya perlu dibutuhkan perhatian, ya khususnya pada wakil rakyat di seluruh Indonesia membuat undang-undang agar lembaga pendidikan pencipta pabrik-pabrik anak soleh ini betul-betul diperhatikan untuk mewujudkan agar bisa lebih baik. Gitu. Mereka yang tenaga-tenaganya diperhatikan oleh para pejabat pemerintah, lembaga yang mengabdi kepada masyarakat yang luar biasa, yang perlu perhatian oleh pemerintah. Ini yang bekerja untuk menciptakan anak-anak soleh, itu kan perlu operasional, perlu motivasi dan dukungan dari semua pihak. Sehingga ini perlu masukan, tapi kan perlu apa, ini dari mana sumbernya kok bisa berjalan demikian itu, agar pemerintah juga bisa mendengarkan hal ini gitu. Ternyata berlian-berlian di desa itu ada yang memunculkan, memotivasi ya, termasuk Bapak Kiai Habib Abdul Rosid ini yang memunculkan di desa ini. Dan ini perlu perhatian semua pihak, termasuk pihak pemerintah, para pejabat untuk memikirkan hal ini. Kami muncul bersama SAIN-TV untuk bisa semua pihak ya, termasuk para pejabat, pengusaha, untuk bisa memberikan perhatian. Nah itu tenaga semua relawan. Alhamdulillah relawan. Alias gratis Pak? Gratis. Masya Allah, dari anak-anak tidak ada pungutan biaya bulanan, tidak ada. Dengan adanya ini sudah hafalan tartil Al-Quran dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas sudah saya hasil di Kabupaten Pokojo juara 1, dikirim sampai Donohudan. Alhamdulillah hirabbil alamin. Dulu awalnya santrinya berapa? Awal itu ya cuman anak sendiri, mulai dari 3 anak. Pertama juga banyak sekali, dulu pernah 70 ya. 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita berada di Desa Semowono, tepatnya di Pedukuhan Kerajaan ya, Madin Irsadul Mubtadiin. Ini bersama Ustadz Habib Abdul Rosid. Habib Abdul Rosid. Alhamdulillah pada sore ini bersama santriwan santriwati. Maaf sekali santrinya tidak komplit karena barusan pengajian, tapi ternyata sebagian sudah pulang ya. Tinggal berapa? Kurang lebih 10-an ya. 10-an santri yang masih berkumpul pada sore hari ini. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya, alhamdulillah kita semua. Nanti kita akan sedikit bincang-bincang ya bersama adik-adik dan Ustadz Habib Abdul Rosid untuk mengenai madin yang ada di Semowono ini. Sebelum dimulai, adik-adik bisa yel-yel yang semangat bisa? Bisa. Oke, ya coba yel-yelnya biar semuanya semangat. Ya, ayo. Naik. Ya. Ayo, dimulai. 1, 2, 3. Anak solih-solihat tepuk tangan. Anak solih-solihat tepuk tangan. Anak solih-solihat mari kita lakukan. Anak solih-solihat tepuk tangan. Anak solih-solihat tepuk dada. Anak solih-solihat tepuk dada. Anak solih-solihat mari kita lakukan. Anak solih-solihat tepuk dada. Anak solih-solihat tepuk paha. Anak solih-solihat tepuk paha. Anak solih-solihat mari kita lakukan. Anak solih-solihat tepuk paha. Anak solih-solihat injak bumi. Anak solih-solihat injak bumi. Anak solih-solihat mari
bumi. Anak solihah berteriak, anak solihah berteriak, anak solihah mari kita lakukan. Anak solihah berteriak, anak solihah tepuk semuanya. Madin Iksadul Muqtadin. Oke, selalu di hati bersama Syai'un TV. Mantap. Oke, adik-adik bisa duduk. Duduk kembali, ya. duduk. Bisa duduk kembali. Ya. Oke, setelah kita melihat semangat ini, alhamdulillah. santriwati, Pak Ustadz. Ya. Ya, alhamdulillah bisa sedikit tahu sejarah sedikit aja Pak. Berdirinya tahun berapa Pak? Oh, sejarah berdirinya Madin itu tahun 2002. Jadi Maret tanggal 5 Maret 2002. 2002 ya. Ya. Awalnya dulu gimana? Awalnya saya pulang dari pondok itu kan melihat anak belum ada wadah untuk belajar, cuman ngajinya ngaji biasa, sorogan sore. Tapi setelah saya melihat keberhasilan Madin di mana saja, itu lebih untuk mengenang untuk pelajaran untuk anak-anak mengajarkan Al-Quran. Saya dari Maron. Dari Maron. Ya, saya angkatan 2006. 2006. Ya, 2006. Angkatan 96. Jadi keluar 96, langsung keluar dari pondok 98, nikah. Oh iya. Ya, nah itu 2002 saya mungkin di sini melihat anak-anak belum ada Asli wadah. sini, Pak? Asli sini, rumah saya di sini. Dulu awalnya santrinya berapa? Awal itu ya cuman anak sendiri, mulai dari 3 anak. Pertama juga banyak sekali, dulu pernah 70 ya. 70. Tapi karena semakin berkurangnya anak yang keberhasilan KB kan ini sementara dari SD saja sudah satu SD cuman 78 anak. Oh, 78 anak. Nah, jadi sekarang yang ada di Madin ini tidak hanya dari RT sini, ada RT sebelah dan ada kemarin yang dulu ada yang dari tetangga desa. Alhamdulillah dengan adanya Madin ini saya memang menguji seperti ini keberhasilan yang telah pernah saya hasilkan tahun 2017 itu saya mengirimkan anak di tingkat kabupaten. Dengan adanya ini sudah hafalan tartil Al-Quran dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas sudah saya hasil di Kabupaten Purworejo, juara 1 dikirim sampai Donohudan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, yang kedua itu tadi pas tahun 2016 itu disuruh untuk mengirimkan lomba Porsadin. Untuk antara Madrasah Diniyah Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan di SMK Bener. Nah, itu dari sini sudah menghasilkan juara 2 Aqidatul Awam hafalan. Nah, untuk 2002 kemarin juga disuruh untuk mengirimkan anak untuk mengikuti tahfidz dan tartil sama imlak. Itu sudah 2 anak, yang laki-laki juara 3, yang perempuan juara 2 tingkat Kabupaten Purworejo. Oke, berarti sudah beberapa prestasi mulai 2002 Pak ya? 2002 sampai hingga saat ini 2023, berarti sudah 21 tahun. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang santrinya berapa? Sekarang 30 anak. 30 anak. 30 anak. Itu ada yang cuman ngajinya cuman sore. Nah, sistem madrasah saya 1 minggu 3 hari. Cuman saya ambil hari Ahad, Rabu dan Jumat. Jadi tidak setiap hari? Tidak setiap hari, karena apa? Di lain hari itu ada yang kegiatan di sekolah. Di sekolah itu kan kegiatannya hari Senin, hari Kamis. Jadi nanti kalau anak selalu dituntut untuk ngaji terus, tidak ada senggang waktu kan. Dari SD sudah pulang jam 1 untuk masuk madrasah. Tetap enggak masuknya nyampe. Jam berapa itu? Jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2. Berarti 1 jam ya? 1 jam, lalu nanti dilanjut ngaji sore dari jam 4 sampai maghrib. Dilanjut lagi maghrib sampai isya. Ada yang setelah subuh. Oh, berarti terus ya? Terus, alhamdulillah. Ya, walaupun ustadznya ada berapa? Ustadznya ada 5 orang. Yang 1 khusus untuk mengajarkan tilawah setiap malam Jumat. Alhamdulillah dengan tilawah itu dari Madin sini setiap diambil dari SD mengadakan itu
dari sini yang alhamdulillah dari Madin yang ada di sini itu ada yang sudah mencapai tingkat nasional itu. Sekarang sekolahnya di MAN Purworejo. Dulu madrasah di sini. Berarti anak-anak ini dari mulai usia TK ya? Usia TK sampai SMA ada SMP. Kalau sekarang sampai SMP kelas 3. Iya. Coba tes case buat anak-anak. Adik-adik namanya siapa? Ahmad Zaki Al-Faruq. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ini kelas 4 berarti Kelas paling 4. atas ya, Pak? Ya, kelas 4 SD. Kalau banyak SD ya. Kalau di Madin kelas 2. Oh, kelas 2. Oh iya. Adik? TK. TK Miftahun aja. TK ya? TK PAUD ya. TK kecil. Yang paling besar mana? Kelas berapa? Nabila kelas 4. Kelas 4. Ya. Madinnya kelas berapa? Madinnya kelas 2. Kelas 2. Oh iya. Oke, biar fresh dulu kita adik-adik baca selawat. Mau baca selawat apa? Tibil Qulub. Ayo dimulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nafiyatil abdani wa shifaiha wa nuril Absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Wa sahbihi wa sallim. Oke, terima kasih. Ternyata anak-anak semangat. Alhamdulillah. Walaupun sebagian sudah pulang. Alhamdulillah ini Tadi karena pengajian dalam rangka apa, Pak? dalam rangka halal bihalal Ikatan Remaja Masjid Sedesa Sumowono dan Khatmil Quran Madin Isatul Mutadiin berserta akhirus sanah Khatmil Kutub. Alhamdulillah Khatmil Kutub. Saya mau tanya sedikit-sedikit tentang agak ke dalam sedikit boleh, Pak? Ya. Tentang manajerialnya. Manajerialnya ini kan mesti ada kepalanya lah, pimpinannya, terus ada berapa ustadznya. Mungkin sedikit yang menyangkut agak ke dalam sedikit. Kan mesti ada tenaga, mesti kan ada tenaga kerja. Operasional Operasional, itu ya. informasinya. Agar apa? Agar masyarakat itu tahu di sini ada sebuah lembaga yang mengabdi kepada masyarakat yang luar biasa, yang perlu perhatian oleh pemerintah. Ini yang bekerja untuk menciptakan anak-anak soleh, itu kan perlu operasional, perlu motivasi dan dukungan dari semua pihak. Sehingga ini perlu masukan, tapi kan perlu apa, ini dari mana sumbernya kok bisa berjalan demikian itu, agar pemerintah juga bisa mendengarkan hal ini gitu. Dan semua pihak, mungkin kalangan pengusaha dan sebagainya, untuk bisa memberikan masukan lah, mungkin dukungan dengan cara yang
acara-acara mereka. Monggo Pak. Matur nuwun niki dikarenakan manajerial dari Madin Irsyadul Mubtadiin itu memang ada 4 anggota dan 1 ketua. Saya sendiri sebelumnya jadi ketua Madin Irsyadul Mubtadiin ini. Mulai tahun 2002 saya ditawarkan, nggak ada yang mau mengganti. Pengabdian luar biasa Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk manajer untuk selanjutnya itu tenaga semua relawan. Alhamdulillah relawan. Alias gratis Pak. Gratis. Dari anak-anak tidak ada pungutan biaya bulanan, tidak ada. Bahkan 15 tahun yang belakangan ini saya bekerja sama dengan yayasan yang ada di Jakarta, Yayasan Nurul Amaliyah Sejahtera. Nah, itu bisa membantu untuk anak-anak seperti kitab, seperti untuk membantu itu apa kitab alat tulis dan ada dari sana memberikan alhamdulillah cuma-cuma dan itu juga di itu yayasan milik siapa? Ketuanya Pak Budi Pambudi Kusumo yang aslinya dari Yogyakarta. Nah, ini kantornya di Jakarta sana dan itu bekerja dengan habaib Zuriyah Nabi. Dan itu sebenarnya jadi donatur. Tapi setelah adanya corona ini mulai 2009 ke sini itu bantuan sementara tidak ada yang membantu karena apa? Pengusaha juga pun sama bangkrut, akhirnya tidak ada donasi masuk. Yang berjalan, yang masih berjalan itu kalau yang kemarin itu setiap bulan untuk operasional untuk anak-anak yatim itu AFA ada 1 beras setiap bulan itu setiap anak yatim itu 10 kilo dan untuk anak mengaji tidak ada. Tapi dari mana Pak itu 10 kilo? 10 kilo dari yayasan. Dari yayasan itu? Iya, sejahtera. Jadi setiap bulan ustadznya juga ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ustadz itu kadang kala setiap mau lebaran itu ada diberi kadang sarung, diberi makna itu. Dari yayasan itu? Dari yayasan. Tapi kalau pemerintah dari pemerintah alhamdulillah walaupun tidak seberapa tapi karena memang itu memang bukan tujuan kita, untuk mencari upah, tapi dari pemerintah juga alhamdulillah sekarang itu dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi itu walaupun tidak bisa ditentukan waktunya sudah ada perhatian. Dari perhatian. Nah, harapan kita untuk mencerdaskan anak menjadi anak yang soleh seperti ini kan perlu tenaga, ya yang tenaga pun butuh untuk operasional lah. Ini sementara kalau bantuan itu bisa dilebihkan atau diberi tambahan itu dari pemerintah. Dari Madin menghasilkan matur nuwun. Nah, itulah ternyata berlian-berlian di desa itu ada yang memunculkan, memotivasi ya. Termasuk Bapak Kiai Habib Abdul Rosid ini yang memunculkan di desa ini. Dan ini perlu perhatian semua pihak, termasuk pihak pemerintah, para pejabat untuk memikirkan hal ini. Kami muncul bersama SAIN-TV untuk bisa semua pihak ya, termasuk para pejabat, pengusaha untuk bisa memberikan perhatian. Mungkin tidak hanya yang di sini, tapi di lain sini juga banyak madin yang sepadan ini yang perlu dibutuhkan perhatian. Ya, khususnya pada wakil rakyat di seluruh Indonesia membuat undang-undang agar lembaga pendidikan pencipta pabrik-pabrik anak soleh ini betul-betul diperhatikan untuk mewujudkan agar bisa lebih baik gitu. Mereka yang tenaga-tenaganya diperhatikan oleh para pejabat pemerintah, para penguasa yang berlebih uang ya, memberikan donatur mereka. Nanti apabila itu dibutuhkan dan khususnya untuk Madin Irsyadul Mubtadiin nanti bisa menghubungi SAIN-TV untuk kita salurkan yang ada di sini. Amin. Kebetulan ini memang saya baru membutuhkan untuk ruang sementara kan di ruang tamu saya. Nah, itu kalau madrasah pas ada tamu juga itu kan jadi gangguan untuk saya. Pas ini masuk madrasah ada tamu itu kan biasanya madrasah saya pindah tempat di musola. Musola sudah ditempati 1 kelas, rumah adik saya juga itu. Terus yang musola itu sebelahan.
Jadi kalau sama-sama menghafal biasanya terganggu. Nah, itu rencana saya kemarin itu supaya tidak di ruang tamu saya, yang depan saya rumah itu karena memang tanah tidak ada untuk khusus untuk madin, maka itu rumah saya itu yang depan rencana saya akan saya jadikan tempat madrasah, rencana ke depan. Oh, Ini. berarti awalnya juga di rumah dulu. Di rumah. Awalnya ya. Kan belum ada Perintisannya ya. musolanya. Ya. Awalnya dulu di rumah, sekarang sudah ada tempat madrasah khusus ya. Ya, Akhirnya di musola. Sekarang musola, terus nanti baru di rumah rencana mau dibangun untuk santri. Santri itu ya. Sebetulnya pemerintah desa sudah mau membantu, tapi dengan syarat itu tanah harus tanah wakaf. Nah, saya untuk mewakafkan tanah itu sementara memang masih ragunya bagaimana. Sekarang ini banyak madin yang sudah roboh, madinnya ada tapi tidak ada yang mengelola. Lah itu ya saya khawatiri kan seperti itu. Kalau sudah saya wakafkan tidak berguna, mending saya untuk membangun sendiri. Umpamanya nanti itu tidak digunakan, harapan saya itu ya berguna seterusnya. Tapi umpamanya kok terjadi yang seperti itu kan sudah tidak ada orang yang jadi rugikan lah. Iya. Oke, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Pak Habib Abdur Rasyid. Ya. Terima kasih kedatangan Syekhun TV. Syekhun TV. Anda tetap semangat ya Dede ya. Insya Allah. Ya, nanti ini ada slogan ya, yel-yel dari saya ya. Anak cerdas, anak soleh, Indonesia jaya, gitu ya. Anak cerdas, anak soleh, Indonesia jaya. Jayanya gitu ya. Jaya. Anak cerdas, anak soleh, Indonesia jaya. Coba belajar dulu. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Gitu ya. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Bersama Syekhun TV, mantap. Jal balani ya. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Bersama Syekhun TV, mantap. Ulangi lagi. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Bersama Syekhun TV, mantap. Ulangi lagi sekali lagi ya. Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Bersama Syekhun TV, mantap. Ya, itu ya penutupan ya ini ya. Para pemirsa, alhamdulillah sudah cukup bincang-bincang kami bersama Bapak Ustadz sekaligus Kepala Madin Irsyadul Mubtadiin, Bapak Ustadz Habib Abdur Rasyid pada sore ini di Desa Sumowono. Alhamdulillah sudah selesai. Adik-adik tetap semangat ya. Insya Allah. Coba yel-yelnya mana? Anak soleh, anak cerdas, Indonesia jaya. Bersama Syekhun TV, mantap. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq illa bil-haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Terus salaman, Aska. Ayo. Iya, salim. Taki. Iya. Alhamdulillah. Sehat, Abdul. Alhamdulillah.